Salam sadis, salam hari Kamis, malam Jumat ya. Malam Jumat, merah-merah lagi nih baru pagi ini ya. Ada sedikit koreksi dia. Kita lihat market sekarang, siapa buat video. Market cap di 827, volume 60,7 billion. BTC dominance 38,4. Aduh, makanya agak merah altcoin juga rada menguat BTC dominance ya. Bitcoin di 16.514, Ethereum di 1.202 ya. Cardano di 32,97. Ya agak-agak inilah ya. Yang masih steady hold itu CHZ Chile yang masih ini ya, kita lihat mudah-mudahan dia bisa ke ini. Lihatlah market ini lagi sideways juga, masih kenceng sekali rumor fear-nya masih terlalu, efek-efek domino dari FTX ini masih terus ini, makanya orang takut masuk gitu ya kan, masih takut masuk market. Makanya market kalau udah lihat begini kayaknya untuk sementara ini jangan harap ada satu ini apa lonjakan atau apa, kayaknya masih rada sulit ya kan. Dimana kita lihat berita-berita ini efek dari ininya ya, satu-satu udah mulai kebongkar juga sih, kejahatan-kejahatan dia gitu ya, makin terbongkar. Si BitBoy juga ini macam mana dia peras orang juga ya. Kasian juga dia, rupanya cara dia juga kayak ini juga, sedikit mirip yang kemarin Gala di hack, di minting ya. Jadi dia juga minting orang punya koin sintetis gitu. Si Sam dia makan orang juga begitu ya. Udah itu dia dump barang orang gitu. Memang anak ini otaknya jahat sekali gitu. Kasian. Jadi rupanya begitu kerjaan dia. Makanya masih banyak lah. Nah, efek-efeknya kita lihat kemarin yang ketakutan exchange ya. Exchange sudah ketakutan. Nah, sekarang Sierra sedikit udah stabil. Udah nggak gimana ininya. Justru side effect-nya ya itu BlockFi udah nggak bisa, bangkrut juga ya kan. Ya memang sebelum dia ini udah bangkrut, cuma dia skenario dia istilahnya dia take over ya kan. Voyager juga waktu itu. Nah sekarang kasus mana bisa, BlockFi pasti udah bangkrut lah. Terus sekarang ya efeknya lagi Gemini ya, Gemini dengan Genesis itu. Nah di ini juga market agak takut kena dump. Di situ juga dia banyak hold Ethereum. Nah Ethereum ini agak terkoreksi kan, banyak yang lepas balik barang Ethereum. Mereka takut juga Ethereum kena dump itu dari efek ini si Genesis gitu ya. Ada juga disuntik lagi. Genesis ini juga anak cabang dari grupnya Grayscale juga itu. Jadi Grayscale juga udah suntik dana dia loss di 153 juta ya kalau nggak salah. Grayscale suntik balik ke Genesis sekitar 140 juta ya. Ya kita lihat gimana. Tapi yang udah jelas satu lagi itu Gemini udah stop withdrawal gitu. Orang juga nggak, wah banyak sekali korban ini ya. Efek dari makanya orang takut gitu. Kalau udah kondisi begitu, mau harap BTC ini ke atas mau gimana, sulit kondisi gitu. Saya rasa sampai akhir tahun ini juga nggak bisa. Saya rasa harus sampai keluar regulasi gitu. Karena kalau udah begitu ya, dan banyak kena kali ini dari FTX juga, orang berduit kan, hedge fund gitu, banyak yang kena dari dia gitu. Maka mereka kalau nggak ada satu kepastian hukum, saya rasa mereka nggak akan masuk ke kripto dulu. Walaupun
Bitcoin murah, saya rasa mereka cari aman, malah mereka banyak yang larikan ke emas gitu. Malah kemarin-kemarin itu market dump, emas yang naik terus kenceng gitu ya. Hari ini agak koreksi emas. Tadi pagi market Asia saya lihat lumayan. Ini saya tadi buat video ada koreksi sekitar $10 emas. Kemarin-kemarin itu naik terus logam mulia gitu. Karena ya pada dasarnya pola pikir saya juga begitu. Kalau saya, makanya saya bilang, kalau saya itu di kripto masih saya cuma masukkan 20% aset saya gitu. Karena kita tahu nggak ada payung hukum regulasi, nggak ada. Juga sangat volatile. Juga kalau ada apa-apa, nggak sama siapa kita mau ini kan. Ini udah pernah saya bahas lah video-video tahun-tahun kemarin. Kenapa? Sebab ini tuh udah banyak saya urai lah ya. Kenapa saya juga masih tetap lebih banyak lebih percaya pegang saya logam mulia ya, karena itu stabil pertama gitu ya. Apalagi yang sudah kita makin berumur, kita nggak bisa gambling gini gitu. Kalau gagal spekulasi, resikonya gede. Kita cuma bisa ambil yang stabil-stabil untuk menjaga kestabilan di usia tua gitu ya. Jadi itu kalau buat saya gitu. Dan juga berita ini, satu lagi ini, berita Federal Reserve New York udah mulai tes untuk CBDC loh ya. Untuk tes CBDC udah beberapa bank mulai gerak ini. Jadi tesnya itu sekitar 12 minggu, berarti kisaran 3 bulan gitu. Nah jadi kita lihatlah mungkin juga bulan depan, tahun depan bulan Februari gimana nanti. Kayaknya saya rasa sih dia punya CBDC, ujungnya juga dia pakai stablecoinnya. Kalau ada, menurut mereka juga pakainya USDC itu nanti ya. Karena udah jelas cycle di belakang mereka kerja sama pemerintah gitu. Jadi ya kita lihat lah nanti ke depannya, kayaknya banyak stable coin yang dibersihin. Gua rasa kalau ini udah sukses CBDC-nya, nah keluar regulasi ya kan, terus kayaknya stable coin banyak-banyak dibersihkan. Maka kalian tanya, kok koin ini gimana, ada ya saya nggak tahu karena bukan saya yang regulatornya kan bukan saya, kita nggak tahu, kita semua buta gitu, cuma tahu informasi akan dikeluarkan regulasi ya kan, kapan tepat waktu juga nggak tahu, ini juga di-push gitu ya kan, bisa aja akhir tahun ini nggak sempat ya kan dengan kondisi begitu. Mana sekarang ini baru berita reading lagi saya lihat, Kongres akhirnya Republikan House-nya ini dimenangin sama Republikan, menang tipis gitu ya. Jadi dengan Republikan menguasai lagi ya, banyak kayaknya program-program Biden juga akan bisa aja ke reject gitu. Nggak tahu lah ke depannya. Jadi serba, kadang kita kondisi gitu juga semua masih ngeraba abu-abu, kita nggak jelas gitu ya, cuma bisa sabar nunggu lihat gimana pergerakannya, terus lihat gimana apa yang terjadi gitu ya, cuma sabar ya kan, karena market masih anomali gitu. Kemarin retail sales naik ya kan, yang naiknya berarti ya seharusnya bisa nunjang juga market agak ini, ternyata yang merah juga ya kan, berarti kadang ya anomali, kadang event nggak jalan. Tapi yang nggak tahu, malam ini masih ada event yang penting sebenarnya. Ini seharusnya biasanya pengaruh angka pengangguran ya, initial jobless claim ya kan. Kalau ingat kemarin itu jobless claim naik kan, market langsung hijau gitu ya kan. Ya mudah-mudahan malam ini andai kata jobless claim-nya juga naik ya kan, market bisa hijau. Tapi andai kata ikut forecast 225.000, dia punya forecast create jobnya, jobless claim-nya itu
andai kata ikut forecast, saya rasa juga market ya gitu, sideways juga gini, atau merah-merah tipis gitu ya kan, atau hijaunya hijau tipis. Ya, sideways juga lah di kisaran ini gitu. Nah, saya rasa masih di 16.500, 600 gitu, ke 700 nanti drop lagi. Mungkin ya di kisaran gitu, tapi ya udah jelas kemarin kita lihat dia nggak kuat ke 17 ya, langsung ke reject, turun lagi dia gitu. Ya kan, masih nggak ini, ya kita lihat ini sideways-nya di kisaran mungkin 16.400 sampai 16.700-an mungkin di situ. Ya kita lihat nanti andai kata ada positif, ya kan. Market sih nggak gimana. Kalau secara retail nggak ada yang belum masuk. Ini paling setelan-setelan bandar aja naik turunnya itu. Paling yang dia bersih-bersihin leverage aja gitu. Lain nggak gimana. Karena nyata sekali, masih fear sekali. Orang masih takut gitu. Dan yang orang, apalagi hedge fund udah tahu ini sampai kapan efeknya. Mereka masih nunggu next siapa lagi korban ini. Kan satu-satu udah keluar nih korbannya kan. Maka orang masih tetap wait and see gitu. Ya kan, paling kalau kalian yang mau scalping lihat aja koin apa masih potensi ya kan, agak ini bisa lawan arus. Nah di situ kalian momennya, andai kata pas market merah dikit ke bawah, nah kalian mau ambil ke bawah, atau dia udah limit di atas, kalian mau ambil downnya dikit, ya tipis-tipis sih. Sebab kondisi gitu juga kalian mau tipis-tipis sekali gitu, ya kan. Nggak ini. Kalau saya sih kondisi gitu, pantau market aja, stay aside gitu. Jangan ambil resiko. Karena masih besar kemungkinan aja bisa drop lagi ke 15 lagi, 15.500 kayak mungkin gitu kan. Dengan kondisi gitu. Ya kita lihat lah ya. Jangan terlalu ambisius, cuma tetap semangatnya di Pildo nih. Ya kan, Piala Dunia nanti koinnya Cilis terbang, Algo terbang gitu. Apalagi yang ini ya. Koin-koin bola yang kalian holas yang nggak tahu juga banyak sekali. Ya kan, jadi itu aja sih semangatnya, bisa mudah-mudahan siapa tahu ada buat positif ya kan. Harapan kita kan di situ. Kalau nggak ada yang nge-push positif, sulit kondisi gini, sangat sulit. Semua pada wait and see, nunggu apalagi next yang terjadi dari efek si ulah si Kribo setan ini, satu anak setan satu ini ya. Jadi ya kita lihat lah ya kan. Terus ya itu saran saya juga ke depannya, kalau kalian yang hold stable coin lain, saya rasa mending lebih ke ini aja, ke USDC dulu gitu ya. Kalau udah lihat berita hari ini, udah mereka udah mulai tes 3 bulan, 12 minggu katanya ya, Federal Reserve New York udah jalan proyek ini. Ya kedepannya tiba-tiba bisa aja di-announce stable. Kita nggak tahu kondisi gitu ya. Pakai yang aman-aman aja, yang stabil aja gitu. Nggak ada cara, Anda nggak bisa lawan arus kondisi gitu, harus ikut arus. Kalau Anda lawan arus, Anda tenggelam gitu. Ya kan? Kondisi begitu. Ya, jadi nggak ada yang kita apalah, market kondisi gitu boring sih. Cuma kita pantau-pantau saja. Sebenarnya agak malas buat video, cuma ada yang nanya ini itu, ya udahlah, sekedar ini sekalian sapa malam Jumat, lemaskan ototmu. Oke? Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.